Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami yang akan membahas anaconda dan pohon kakao yang merupakan flora dan fauna khas neotropik dengan dosen pengampu Dr. Elin Melani MPD dan dengan saya sendiri Nur Aulia Saskia NIM 24104161200012 dan teman saya Zaskia Aziz 24104162200029. Langsung saja ke video pembelajarannya. Di perairan tenang hutan hujan Amazon, tersembunyi predator raksasa yang bergerak tanpa suara. Panjangnya bisa seperti pohon kelapa, bahkan lebih. Hewan ini bukanlah buaya, hiu, ataupun dinosaurus, tapi ia adalah anaconda, ular raksasa sungai Amazon. Dalam video pembelajaran biogeografi ini, saya Nur Aulia Saskia akan membahas lebih lanjut tentang fauna di wilayah neotropik berupa anaconda. Anaconda adalah jenis ular besar yang terdiri dari beberapa spesies berbeda. Ia berasal dari genus Aunectes yang hidup di sungai dan rawa-rawa daerah tropis Amerika Selatan. Nama Aunectes sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti perenang handal. Hal ini tentu saja diberikan karena ular ini memang sangat mahir berenang dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di air. Mereka termasuk ke dalam famili Boidae, artinya mereka masih satu rumpun dengan ular boa. Kadang anaconda sering disebut ular boa air, namun anaconda itu berbeda, tidak sama dengan ular boa. Perbedaannya adalah anaconda lebih banyak hidup di air atau hewan semi akuatik, dan ia hanya sesekali naik ke daratan. Misalnya saat ia jenuh, ia bisa memanjat ke pohon ataupun ia bisa bersembunyi di gua atau di semak-semak sekitar pohon. Mari kita kenalan lebih lanjut dengan klasifikasi ilmiah dari anaconda ini sendiri. Anaconda memiliki domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, subordo Serpentes, famili Boidae, subfamili Boidae, dan genus Aunectes. Nah, sudah kenalkan dengan klasifikasi ilmiahnya, kita lanjut dengan jenis-jenis anaconda. Anaconda yang telah ditemukan sekarang yang masih hidup itu ada 4 spesies. Yang pertama, anaconda hijau atau Aunectes murinus. Yang kedua, anaconda kuning atau Aunectes notaeus. Yang ketiga, anaconda bolivia atau Aunectes beniensis. Yang ketiga, anaconda berbintik gelap atau Aunectes descensei. Lalu kita akan membahas lebih lanjut tentang anaconda hijau atau nama latinnya tadi adalah Aunectes murinus. Nah, anaconda hijau ini merupakan spesies ular terbesar di dunia, dan ini adalah anaconda yang paling hits atau yang paling terkenal. Nah, dikatakan sebagai ular terbesar di dunia itu pernah ditemukan dengan panjangnya 9 meter dan beratnya lebih dari 250 kg. Diameter tubuhnya mencapai 1 meter. Selanjutnya ada anaconda kuning atau Aunectes notaeus. Nah, ini ukurannya lebih kecil dari anaconda hijau tadi. Panjangnya sekitar 2-3 meter, diameter tubuhnya 0,5 meter, dan dia banyak dijumpai di Paraguay. Masuk ke bagian ciri-ciri anaconda. Yang pertama, anaconda ini merupakan ular yang tidak berbisa.
Nah, rahang mereka itu tersusun dari ligamen elastis yang bisa terbuka sampai 180 derajat sehingga memungkinkan untuk mangsa yang ukurannya besar dapat mereka telan utuh. Setelah itu memiliki gigi kecil yang melengkung ke dalam. Anaconda bernafas melalui lubang hidung di atas kepalanya. Lubang hidungnya berukuran besar dan saat dia berenang di air, bagian kepalanya saja yang terlihat di permukaan air. Lalu dia menggunakan lidahnya untuk mencium bau. Ia mampu tidak makan selama berminggu-minggu setelah memangsa hewan besar. Kemudian ia membunuh mangsa dengan melilit erat atau hewan konstriktor hingga kehabisan nafas. Anaconda juga hidup menyendiri dan aktif pada malam hari. Masuk ke pembahasan berikutnya, makanan dan pola berburu anaconda. Anaconda ini sendiri merupakan hewan karnivora. Ia bisa memangsa ikan, burung air, kapibara, caiman, jaguar muda, dan lain-lain. Di air, anaconda menyergap mangsanya, lalu menenggelamkannya dengan cara menariknya ke dasar sungai. Kalau di darat, ia akan melilit kuat-kuat mangsanya hingga kehabisan nafas, lalu menelannya dengan utuh. Kita dapat lihat dalam video ini, anaconda bergerak dengan sunyi, lalu dengan gerakan yang sangat efisien dan kekuatan dari tubuhnya yang melilit mangsanya dengan sangat kuat, seperti nasib buaya malang ini contohnya. Mangsa selanjutnya adalah kapibara, hewan pengerat besar. Saat kapibara masuk ke dalam air, disitulah anaconda mulai beraksi. Bukan hal sulit untuknya untuk menangkap kapibara-kapibara itu. Dengan ukuran tubuhnya yang sangat-sangat besar, ia melilit mangsanya yaitu kapibara. Lalu, saat mangsanya sudah mati, kemudian ia menelannya dengan utuh. Selanjutnya, mungkin akan muncul pertanyaan dari kamu, bagaimana cara anaconda bereproduksi? Nah, anaconda itu sendiri berkembang biak dengan cara ovovivipar. Telur menetas di dalam tubuh induknya, kemudian anakan langsung lahir dalam bentuk ular kecil. Nah, fakta menariknya, dalam sekali melahirkan, anaconda bisa menghasilkan hingga 40 ekor anakan. Cara mereka kawin sama seperti ular lainnya, menggunakan pendekatan intim satu-satu. Anaconda jantan akan mengikuti anaconda betina kemanapun ia pergi ketika sudah terhipnotis dengan aroma feromon betina. Nah, faktanya lagi, anaconda jantan memiliki 2 kelamin yang masing-masing memiliki sperma dari testisnya. Nah, hal ini berguna untuk kawin 2 kali jika menemukan betina lain dalam waktu singkat. Pada video ini diperlihatkan bagaimana perjuangan anaconda betina untuk melahirkan anakannya. Anakan ular konda yang baru lahir itu sudah mampu untuk hidup sendiri. Dia sudah tumbuh menjadi anaconda kecil yang dapat mencari makannya sendiri.
sampai pada informasi terakhir di mana kita dapat menemukan habitat anaconda tersebut. Nah, di bagian ini kita akan membahas habitat dan persebarannya. Anaconda ini masuk ke dalam zona neotropik. Neotropik ini meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, Karibia, Amerika Selatan hingga bagian utara Argentina. Ciri wilayah ini beriklim tropis dan subtropis, sangat lembab dan didominasi hutan hujan tropis. Wilayah neotropik memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Air yang melimpah, iklim hangat, dan banyak mangsa. Hal itulah yang membuat anaconda sangat cocok untuk tinggal di wilayah tersebut. Nah, persebaran anaconda ini sangat luas di negara seperti Brazil, Venezuela, Kolombia, Ekuador, Bolivia, Paraguay, dan Argentina Utara. Anaconda sangat menyukai habitat seperti sungai, rawa-rawa, dan hutan hujan tropis seperti hutan Amazon misalnya. Beginilah penampakan asli habitat dari anaconda tersebut di sungai Amazon misalnya. Nah, kalian pernah gak sih berpikir kenapa sungai Amazon menciptakan hewan-hewan yang tampak seperti monster mengerikan? Nah, lingkungan di Amazon ini merupakan lingkungan yang ekstrim. Amazon memiliki ekosistem yang liar, lebat, dan lembab, mendorong evolusi hewan-hewan dengan bentuk dan perilaku unik untuk bertahan hidup. Persaingannya pun tinggi, keanekaragaman yang tinggi, dan juga sedikit gangguan manusia. Lingkungan seperti inilah yang cocok untuk habitat anaconda hidup. Satu pesan terakhir sebelum video ini selesai adalah bahwasannya anaconda ini bukanlah hewan yang rakus. Mereka hanya memakan mangsanya untuk sebagai kebutuhan pokok. Semua makhluk perlu makan, bukan? Jadi, sebagai makhluk hidup, kita tidak boleh mengganggu satu sama lain agar terciptanya ekosistem yang stabil. Pohon kakao dari biji hingga coklat. Apa yang dimaksud dengan pohon kakao? Pohon kakao atau dengan nama latin Theobroma cacao merupakan pohon budidaya yang menghasilkan biji kakao dengan menjadi bahan baku coklat. Pohon kakao berasal dari daerah tropis Amerika Serikat. Biji dari pohon ini merupakan bahan baku utama dalam pembuatan coklat. Kakao termasuk dalam kelompok tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil, yang memiliki batang keras dan berkayu. Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah pohon kakao. Kingdom, plantae atau tumbuhan. Divisi Magnoliopta, tumbuhan berbunga. Kelas Magnoliopsida, dikotil. Ordo Malvales, famili Malvaceae sebelumnya diklasifikasikan dalam famili Sterosuliaceae. Genus Theobroma, spesies Theobroma cacao. Selain klasifikasi di atas, tanaman kakao juga memiliki beberapa karakteristik utama berdasarkan buah dan bijinya. 1. Criollo dikenal sebagai kakao mulia atau fine cocoa, memiliki aroma yang kompleks dan rasa yang lembut. Kedua, Forastero merupakan jenis kakao yang paling banyak ditanam dan mendominasi produksi kakao dunia. 3. Trinitario merupakan hasil persilangan alami antara Criollo dan Forastero, sehingga keduanya memiliki kombinasi sifat-sifat keduanya. Lanjut ke morfologi. Pohon berukuran sedang, tinggi mencapai 10 meter. Kedua, bunga tumbuh langsung dari batang atau cauliflorus. 3. Buah berbentuk lonjong berwarna kuning atau merah saat matang. 4. Biji kakao terletak dalam buah dikelilingi oleh foam putih. Proses pertumbuhan dan panen. 1. Penyerbukan, terutama oleh serangga, terutama lalat kecil. Penyerbukan
dibantu oleh serangga kecil terutama lalat dari genus Porcipomia. Lalat-lalat ini tertarik pada bau bunga dan saat mereka bergerak dari satu bunga ke bunga lainnya, mereka membawa serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Ketika serbuk sari yang matang jatuh atau dibawa oleh serangga ke kepala putik yang reseptif, terjadilah penyerbukan. Serbuk sari kemudian akan tumbuh membentuk bulu serbuk sari yang bergerak menuju bakal biji atau ovul di dalam ovarium. Pembuahan terjadi ketika inti sperma dari bulu serbuk sari bersatu dengan sel telur di dalam biji. Keberhasilan penyerbukan dan pembuahan akan menentukan terbentuknya buah kakao. Selain dari peran serangga, pembuahan buah membutuhkan waktu 5-6 bulan hingga matang. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah ovarium mulai berkembang menjadi buah kakao. Bagian-bagian bunga lainnya seperti kelopak dan mahkota akan layu dan gugur. Buah kakao akan terus tumbuh dan berkembang dalam ukuran dan bentuknya. Kulit buah akan berubah seiring dengan kematangan. Di dalam buah bakal biji akan berkembang menjadi biji kakao yang dikelilingi oleh fulm. 3. Panen. Buah yang siap panen ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning atau merah. Biji kakao diekstrak dari buah dan difermentasi. Penentuan kematangan. Buah kakao dipanen ketika telah mencapai kematangan fisiologis. Tanda-tanda kematangan meliputi perubahan warna kulit buah yang khas untuk setiap varietas, tingkat kekerasan kulit buah, dan bunyi tumpul saat buah diketuk. Umur buah sejak pembentukan bunga juga jadi indikator. Proses pengolahan biji kakao. Fermentasi yaitu proses penting untuk mengembangkan rasa dan aroma coklat. Pengeringan, biji kakao dikeringkan dan di bawah sinar matahari. Pengolahan lanjutan, biji kakao akan diolah menjadi berbagai produk coklat. Persebaran pohon kakao, persebaran meluas di antara 20 derajat lintang utara hingga 20 derajat lintang selatan yang memiliki iklim tropis yang sesuai. Beberapa sentra produksi kakao utama meliputi Afrika Barat, Asia Tenggara, dan Amerika. Pohon kakao berasal dari Amerika Selatan, tepatnya di wilayah Amazon dan Orinoco. Penyebaran globalnya diperkenalkan ke berbagai wilayah tropis di dunia. Saat ini, pohon kakao banyak dibudidayakan di daerah-daerah tropis, seperti Afrika Barat, yaitu Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun merupakan produsen utama di dunia. Asia Tenggara, Indonesia, terutama Sulawesi, Sumatera, dan beberapa wilayah lainnya. Dan Amerika Tengah dan Selatan, seperti Ekuador, Brasil, Kolombia, Meksiko, dan negara-negara lainnya di kawasan tersebut. Selain dari negara-negara tersebut, ada juga Karibia, Republik Dominika, dan beberapa pulau lainnya. Jadi sekarang sudah makin dekat dan makin kenal kan dengan flora fauna zona tropik. Lebih khususnya itu adalah faunanya berupa anaconda dan floranya pohon kakao. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.